Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang World Governance. Nah, di sini saya langsung mengambil implementasi WOG di Indonesia. Yang pertama yaitu IKTP. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya pelayanan IKTP data-datanya sudah terintegrasi oleh pemerintah, kemungkinan KTP itu bisa diintegrasikan dengan SIM contohnya ya. Jadi SIM dapat diintegrasikan dengan kartu kredit, kartu debit, paspor dan sebagainya. Nah, suatu saat mudah-mudahan pada saat kita sudah di kondisi itu ya, semua pelayanan pemerintahan diharapkan dapat terkoordinasi satu sama lain. Pada saat diperlukan tidak perlu bikin fotokopi lagi ya dan sebagainya yang menurut saya kurang efisien dan kadang-kadang mahal dan sangat tidak ekonomis. Yang kemudian yang kedua, mungkin jenis pelayanan perdagangan barang dan jasa ya, yang ini saya contohkan. Jadi di pemerintahan kita di Kementerian Keuangan sudah ada LPSA ya, Lembaga Pelayanan Secara Elektronik. Jadi pelayanan di sana dipusatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh pemerintah, sehingga dengan demikian aturan main, proses dan sebagainya akan terjadi keseragaman. Dan ini untuk kepentingan siapa? Gitu ya, pertanyaannya. Jadi semua untuk kepentingan para pengguna pelayanan gitu. Sehingga dengan demikian mereka akan bisa bergerak cepat ya, dan sebenarnya pemerintah akan mengambil keuntungan di sini di roda ekonomi yang berputar yang akan berjalan dan akhirnya pemerintah akan mempunyai sumber keuangan yang lebih hebat dari periode sebelumnya. Itu contoh yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, ini tidak saya masukkan ke sini ya. Contoh yang ketiganya yaitu tentang pelayanan regulatif dan perizinan. Coba teman-teman pikirkan kalau misalnya teman-teman menjadi pengusaha, kemungkinan teman-teman mengalami kondisi seperti kemungkinan perizinannya yang mulai dari TDP, izin domisili, IMB, NPWP, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya IMB mau dibuat, dan kalau misalnya teman-teman ingin membangun pabrik misalnya, jadi dapat dibayangkan begitu banyak perizinan yang harus teman-teman siapkan jika pelayanan-pelayanan seperti itu disatukan dalam satu proses ya, atau sebuah unit pelayanan, kemungkinan nanti para pengguna akan mendapatkan kenyamanan di sini, sehingga perizinan dan persatuan-persatuan yang seabrek gitu ya, mungkin dapat dipotong mejanya, bisa dipercepat maksud saya di sini menjadi lebih murah, mudah dan efisien gitu. Lalu selanjutnya yang keempat di sini ada Samsat ya. Ini sudah diusahakan pemerintah, misalnya sistem pelayanan Samsat tadi yang saya sebutkan. Di Samsat sendiri sudah mulai dikoordinasikan dengan unit-unit kepolisian dan unit-unit pendapatan daerah dan sebagainya. Namun mari kita coba lihat ke depannya, mudah-mudahan suatu saat mereka sudah menggunakan sistem teknologi informasi yang semakin hari semakin maju. Kalau perlu pakai barcode ya di sini, sehingga kalau sudah terregister di Samsat ya atau di sistem, kemudian pengguna hanya dapat atau tinggal langsung membayar ke bank untuk menyelesaikan administrasinya. Maka nanti para pengguna pelayanan akan terbantu untuk lebih cepat dan tidak perlu antri panjang lebar gitu ya. Dan apalagi kalau sistemnya sudah terintegrasi dari persyaratan-persyaratan yang dilakukan, misalnya untuk mengurus perpanjangan SIM, perpanjangan STNK dan lain-lain, itu kan biasa banyak tuh persyaratannya gitu. Jadi tidak perlu ngantri karena sudah terregistrasi dan tinggal menunjukkan barcode ke bank yang dituju atau yang bekerja sama dengan Samsat tersebut. Oke, baik, mungkin hanya itu saja contoh-contoh World Governance ya, dan impian kedepannya seperti apa. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.